Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah pesan sederhana tentang niat bisa punya sistem verifikasi yang canggihnya kayak penelitian ilmiah zaman sekarang? Hari ini kita bakal bedah hadis pertama dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita akan lihat gimana spiritualitas yang mendalam dan disiplin akademis yang luar biasa ketat itu bisa ketemu dalam satu riwayat yang umurnya udah ribuan tahun. Oke, kita langsung ke jantungnya ya. Sesungguhnya, amal itu tergantung pada niatnya. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi coba deh kita renungin sebentar. Prinsip ini benar-benar mengubah cara kita melihat segalanya. Artinya, semua yang kita lakuin, mau itu hal besar atau kecil, nilainya itu bukan cuma dari apa yang kelihatan di luar, tapi dari kenapa kita ngelakuin itu. Ini fondasi dari segalanya. Ide yang dampaknya itu luas banget. Nah, lanjutannya, ini makin memperjelas lagi. Pada akhirnya, apa yang kita dapat yaitu yang kita niatkan di awal. Ini soal sinkronisasi antara apa yang ada di hati kita sama hasil yang kita terima. Jadi, bukan cuma soal kelihatan bagus dari luar, tapi soal jujur nggak sih niat di baliknya? Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung, yuk! Nah, ini dia nih contoh yang bikin semuanya jadi klik. Hadis ini ngasih kita skenario yang nyata banget. Coba bayangin, ada dua orang melakukan hal yang sama persis, hijrah atau pindah kota. Kalau kita lihat dari luar, ya sama aja kan? Tapi niat di hati mereka, wah beda jauh. Yang satu pindah murni karena Allah dan Rasulnya, itu jadi ibadah. Yang satunya lagi, mungkin ngejar untung duniawi atau mau nikahin seseorang. Perbuatannya sama, tapi nilainya beda total. Yang satu dapat pahala, yang satu lagi ya cuma dapat apa yang dia kejar itu. Semuanya balik lagi ke niat. Oke, pesannya dalam banget ya. Tapi ini kan jadi bikin kita mikir, gimana caranya kita bisa seyakin ini sama kata-kata yang diucapin ribuan tahun lalu. Zaman dulu kan belum ada rekaman suara, apalagi video. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin seru. Kita geser dari apa pesannya ke gimana kita bisa yakin sama pesan itu. Dan jawabannya, jujur, keren banget. Jawabannya terletak pada sebuah sistem yang super canggih, namanya isnad. Biar gampang, bayangin aja ini kayak jejak audit atau silsilah untuk sebuah informasi. Jadi, isnad ini adalah rantai orang-orang yang nyambung terus, tanpa putus, yang mencatat dengan detil siapa dengar dari siapa lagi, sampai balik ke sumber pertamanya. Ini metode verifikasi yang, wow, luar biasa teliti. Coba deh kita lihat langsung rantai buat hadis yang lagi kita omongin ini. Mulainya jelas, dari Nabi Muhammad yang dengar langsung itu sahabat beliau, Umar bin Al-Khattab. Terus dari Umar, hadis ini sampai ke Alkamah. Dari Alkamah, turun lagi ke Muhammad ibn Ibrahim. Lanjut ke Yahya, terus ke Sufyan. Kelihatan kan polanya? Ini benar-benar kayak estafet pengetahuan yang dijaga ketat banget, biar informasinya tetap murni. Dan yang bikin ini makin keren, ini tuh bukan cuma sekedar daftar normal loh. Setiap orang di rantai ini, setiap mata rantainya, itu diinvestigasi habis-habisan. Para ulama itu benar-benar melakukan background check super ketat. Mereka dikenal jujur nggak? Ingatannya kuat atau pelupa? Gimana reputasi dan karakternya di mata orang lain? Kalau ada satu aja orang di rantai ini yang diragukan, seluruh rantai ini bisa dianggap gugur. Seketat itu. Nah, ini dia buktinya. Ini data di balik kepercayaan tadi. Setiap orang di rantai ini punya rapornya masing-masing yang dinilai oleh para ahli hadis. Umar jelas sebagai sahabat Nabi itu udah level paling atas. Yang lain gimana? Mereka dapat gelar kayak thiqah, artinya terpercaya, atau bahkan thiqah sabat, yang artinya super terpercaya dan kuat hafalannya. Jadi ini bukan asal ngomong ya, ini hasil dari sebuah ilmu yang sangat-sangat disiplin. So inilah titik temunya. Di satu sisi, kita punya pesan yang luar biasa dalam maknanya soal niat. Tapi di sisi lain, keindahan pesan ini nggak dibiarin gitu aja. Pesan ini dilindungi oleh sebuah metode verifikasi yang super kuat. Jadi ada makna yang dalam dan ada metode yang kokoh. Dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, jadi dari semua pembahasan kita tadi, apa nih poin-poin penting yang perlu kita ingat? Pertama, nilai sebuah perbuatan itu sepenuhnya ditentukan sama niat di baliknya. Kedua, perbuatan yang kelihatannya sama bisa punya hasil yang beda banget tergantung motivasinya. Ketiga, sistem isnad itu bukti nyata adanya metode verifikasi sejarah yang super ketat. Dan terakhir, ini nunjukin gimana makna spiritual yang dalam bisa banget klop sama disiplin ilmu yang cermat. Dan pada akhirnya semua ini, baik itu pesannya maupun metodenya, bermuara ke satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Kalau memang benar setiap perbuatan kita itu dinilai dari niatnya, maka pertanyaan paling penting yang harus kita ajukan ke diri sendiri setiap hari adalah, niat apa sih yang sebetulnya mendorong semua yang kita lakukan? Coba kita renungkan sama-sama.